Halo semua, jadi hari ini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat mengangkat piring dengan menggunakan aplikasi Katia. Langkah pertama yaitu dengan memilih sumbu XY, lalu mengklik toolbar Sketch. Lalu membuat setengah lingkaran dengan diameter 200 mm. Dengan memilih toolbar Circle, lalu membuat lingkaran, lalu menggunakan constraint untuk mengatur dengan diameter 200 mm. Setelah itu, memakai toolbar line di tengah-tengah lingkaran dan juga menggunakan quick trim untuk memotong setengah dari lingkaran tersebut. Setelah mengekses sketch, langkah selanjutnya yaitu dengan membuat gagang berukuran 220 x 30 mm. Dari langkah pertama dengan mengklik sketch, lalu mengklik toolbar How Elongated yang terdapat di dalam toolbar Rectangle. Setelah itu, menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan dengan fitur Constraint. Di sini saya mengatur dengan radius 15 mm. Lalu dengan menggunakan Constraint, saya mengatur ukuran dari ujung ke ujung dengan jarak 220 mm. Gagang tersebut dapat dimudahkan sesuai dengan jarak yang diinginkan, asalkan masih menggunakan constraint yang dimaksud. Lalu di sini saya mengatur jarak antara ujung gagang dengan ujung setengah lingkaran dengan jarak 40 mm. Setelah mengatur jarak antara ujung gagang dan ujung setengah lingkaran, hal selanjutnya yaitu dengan membuat sketch menjadi 3D dengan menggunakan fitur pad. Untuk setengah lingkaran itu menggunakan ketebalan 10 mm. Dan juga untuk ketebalan gagang itu menggunakan tebal 20 mm. Seperti yang dilihat pada layar. Di sini saya juga memanfaatkan fitur preview untuk melihat apakah ketebalannya sudah pas atau belum. Lalu saya akan membuat bolongan agar produk ini dapat digantung dengan cara mengklik sisi gagang pada bagian atas, lalu mengklik sketch. Setelah mendapatkan sisi yang pas, lalu saya membuat lingkaran dengan diameter 10 mm dengan menggunakan fitur circle. Lalu untuk ukurannya saya menggunakan fitur constraint. Lalu saya mengatur jarak dari ujung gagang ke lingkaran tersebut dengan jarak 10 mm. Setelah mengexit sketch, lalu saya memanfaatkan fitur pocket. Lalu dengan menggunakan tipe up to less, lalu di preview dan juga mengklik OK. Dengan sisi yang sama, saya akan membuat gagang-pegangan dengan cara mengklik sketch lalu membuat lingkaran sebesar 15 mm. Dengan menggunakan fitur circle, lalu untuk ukurannya menggunakan fitur constraint. Lalu membuat lingkaran pada dua sisi dengan cara menggunakan fitur axis pada tengah-tengah panjang tersebut. Lalu menggunakan fitur mirror dengan mengklik lingkaran, baru mengklik si axisnya. Lalu terciptalah dua lingkaran dengan panjang yang sama. Agar lingkaran bisa berbentuk 3D, saya menggunakan fitur pad dengan ketebalan 45 mm. Selanjutnya, saya menggunakan fitur plane dengan mengklik sumbu XY dan mengatur kejauhan sepanjang 40 mm. Klik sumbu XY yang telah dibuat, lalu klik sketch dan membuat pegangan dengan fitur How Elongated yang terdapat pada rectangle. Setelah itu, buat panjangnya dari panjang bulatan satu ke panjang bulatan lainnya. Setelah itu, ukurannya dicek dengan constraint. Lalu exit sketch dan membuat pad setebal 10 mm. Setelah itu, membuat plane ke bawah pada sumbu XY dengan jarak 64 mm. Untuk melihat apakah jarak sudah pas atau belum, bisa mengklik preview dan kalau sudah fix bisa diklik OK. Lalu, klik sumbu XZ dan klik tombol sketch.
Di sini akan dibuat penghubung antara setengah lingkaran dengan holder bawah yang nanti akan dibuat sepanjang 64 kali 20 mm. Untuk dapat menggambar pada sisi setengah lingkaran tersebut, kita menggunakan fitur Project 3D Element. Lalu memencet fitur rectangle dan disesuaikan ukurannya dengan constraint, yaitu 64 kali 20 mm. Lalu, untuk dapat menggambar dua rektangle pada dua sisi, dapat dimanfaatkan dengan fitur mirror dengan cara mengklik rektangle-nya dahulu, lalu mengklik sumbu vertikal, dan jadi. Lalu, untuk membuat penghubung menjadi 3D dengan cara menggunakan fitur pad dengan ketebalan 10 mm ke dalam. Lalu, kita akan membuat holder bawah dengan cara mengklik line yang telah dibuat tadi, lalu klik sketch dan klik all elongated yang terdapat pada toolbar rectangle, lalu membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu membuat line pada ujung atas dari bentuk tersebut dan menggunakan quick fill untuk memotongnya. Lalu ukur jarak dari ujung ke ujung sepanjang 100 mm dan lebarnya sepanjang 20 mm, dan sejajarkan antara ujung dari tengah lingkaran dengan ujung sketch yang telah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu membuat sketch pada dua sisi dengan menggunakan fitur mirror. Yang pertama, mengklik sketch yang dimaksud, lalu mengklik sisi vertikal. Dan langkah selanjutnya yaitu exit sketch dan menggunakan pad untuk ketebalan sebesar 10 mm. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik sisi atas dari holder bawah, lalu klik sketch dan juga membuat lingkaran sebesar 10 mm dengan menggunakan fitur circle, lalu menyesuaikan ukurannya dengan constraint sebesar 10 mm. Setelah itu menggunakan toolbar mirror dengan mengeklik circle lalu mengeklik sumbu vertikal dan terciptalah dua lingkaran pada dua sisi. Lalu lingkaran dibuat 3D dengan menggunakan fitur pad dengan ketebalan 2 mm. Selanjutnya yaitu dengan mengeklik sumbu XY dan mengeklik tombol sketch. Setelah itu membuat all elongated dengan bentuk yang dimau. Selanjutnya, klik toolbar line dan membuat garis di bagian ujung atas. Setelah itu menggunakan click trim untuk memotong lingkaran tersebut. Lalu sesuaikan jarak antara ujung dengan ujung dengan jarak 50 mm dan sejajarkan dengan ujung dari setengah lingkaran. Lalu membuat sketch menjadi 3D dengan fitur pad dengan ketebalan 10 mm. Setelah itu membuat penanda penahan dengan mengklik bagian dari holder atas. Lalu mengklik sketch dan membuat lingkaran sebesar 10 mm dengan menggunakan fitur circle dan menyesuaikan ukuran dengan constraint sebesar 10 mm. Setelah itu exit sketch dan membuat sketch menjadi 3D dengan fitur pad dengan ketebalan 2 mm. Lalu membuat penahan untuk bagian holder atas dengan cara yang sama, yaitu dengan mengklik bagian holder atas lalu membuat lingkaran sebesar 10 mm dan menyesuaikan dengan constraint. Selanjutnya exit sketch dan membuat sketch menjadi 3D dengan menggunakan pad dengan setebal 2 mm. Lalu membuat lengkungan pada setiap ujung dengan menggunakan edge fillet. Yang pertama itu edge fillet untuk gagang sebesar 2,25 mm untuk radiusnya. Lalu membuat edge fillet untuk bagian setengah lingkaran dengan mengeklik part-part yang ingin dilengkungkan.
Jangan lupa juga untuk menghubungkan pada bagian bawah dari sepertiga lingkaran tersebut. Radiusnya sama, yaitu sebesar 2,5 mm. Lalu membuat edge fillet untuk penghubung dan holder bagian bawah. Klik bagiannya dan radiusnya sebesar 2,5 mm. Pada sisi lainnya juga dibuat edge fillet antara penghubung dan juga holder bawah dengan radius yang sama. Lalu membuat edge fillet untuk menahan dengan mengklik diameter dan mengeset radius sebesar 1 mm. Lalu meng-edge fillet dari pegangan dengan cara mengklik ujung dari kedua sisi pegangan dan juga mengeset radius sebesar 2,5 mm. Setelah meng-edge fillet dari pegangan, lalu juga meng-edge fillet dari tiang dari pegangan tersebut dengan radius 1 mm. Dan jangan lupa juga untuk meng-edge fillet dari holder atas dengan mengklik ujung-ujung dari setiap sisi dan mengeset radius sebesar 2,5 mm. Selanjutnya yaitu dengan mewarnai setiap bagian produk dengan cara mengklik part, lalu klik kanan dan klik properties dan memilih warna yang diinginkan. Di sini yaitu menggunakan warna kuning. Dan juga untuk edge filletnya jangan lupa untuk diwarnai dengan cara yang sama dan menggunakan warna yang sama yaitu dengan warna kuning terang. Selanjutnya yaitu dengan mewarnai pegangan dan edge filletnya dengan warna yang sama yaitu warna kuning terang dan juga menggunakan prosedur yang sama seperti gagang tadi. Jangan lupa juga untuk mewarnai bagian dalam dari bolongan. Selanjutnya yaitu mewarnai tiang dari pegangan dengan warna putih. Jangan lupa untuk mewarnai tiang pada dua sisi. Lalu warnai holder dan setengah lingkaran dengan menggunakan warna putih. Berikan warna kuning pada penahan-penahan yang ada. Untuk mengubah material dapat dilakukan dengan cara mengklik part, lalu mengklik toolbar apply material, lalu memilih material yang dimau yaitu aluminium, lalu klik apply material dan klik OK. Dan inilah hasil akhir dari produk pengangkat piring. Terima kasih telah menonton video ini.